Pembangunan Gedung Sekretariat Ikatan Keluarga Flow Bamora atau IKFNTT Kota Sorong sudah berjalan kurang lebih 90 hari kalender. Sejumlah tahapan pekerjaan telah diselesaikan. Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Maksilau menyebut, target pekerjaan di bulan Februari 2022 antara lain penyelesaian pondasi tiang atau cakar ayam sebanyak 30 titik, pondasi bangunan dan pembuatan slop. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan pada akhir bulan, target-target yang direncanakan itu belum selesai dikerjakan. Menurut Maksi, hal itu terjadi akibat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Untuk itu, panitia pembangunan akan bekerja ekstra untuk mencapai target-target sebagaimana yang telah ditentukan. Selanjutnya, Maksi menambahkan, pekerjaan yang ditargetkan harus dikerjakan yakni cor lantai beton atau dak, serta kolom atau penyangga. Kedua tahapan pekerjaan tersebut harus selesai dan dilaporkan bersama dengan laporan penggunaan anggaran 1 miliar rupiah. Pasalnya, anggaran itu merupakan bantuan pembangunan gedung sekretariat yang bersumber dari dana hibah Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2021. Ya, jadi terkait dengan pembangunan Sekretariat Flow Bamora ini, target kami di bulan Februari ini kami harus menyelesaikan pondasi, cakar ayam dan slop itu dalam bulan Februari ini. Cuma karena ada beberapa kendala yang terutama adalah cuaca. Kita tahu bahwa bulan Februari ini banyak curah hujan, hampir setiap hari hujan, sehingga dalam pekerjaan ini kami belum tuntas 100% mengenai cakar ayam, pondasi dan slop kami yang di bagian bawah. Tetapi kurang lebih sudah 95% dan kemungkinan besok sudah selesai dan kami akan melanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap kolom dan dak. Kolom dan dak ini kami sudah hitung untuk masuk dalam tahapan uang 1M itu. Jadi pekerjaan kita adalah sampai di tahap dak. Dan dak itu kami rencanakan akan selesai bulan Maret ini. Sesuai dengan komitmen dan persiapan kami. Dan itu rencana kami. Sehingga kami juga selalu berharap supaya kami bisa mendapat doa dan cuaca yang baik, sehingga pekerjaan yang kami mau laksanakan di bulan Maret ini sesuai dengan target. Karena kita tahu bahwa batas pelaporan untuk dana 1M yang kita terima dari pemerintah Papua Barat itu adalah tanggal 24 Maret ini. Tetapi kita berusaha supaya sebelum tanggal 24 kami sudah menyelesaikan laporan. Dan pada saat ini juga kami semua sudah mempersiapkan diri dari segala material yang untuk menuju ke tahap kolom dan dak itu. Besi, pasir, semen, itu kami semua sudah siapkan. Tinggal hanya pelaksanaannya saja. Kalau puji Tuhan, kalau cuacanya bagus, mungkin sekitar tanggal-tanggal 22, saya kira semua sudah clear sesuai dengan rencana kita. Kalau masalah kendala ya memang kalau untuk teknik-tekniknya tidak ada. Yang kendala itu cuma karena alam saja. Cuaca yang kita tahu sering kadang pekerja kita sudah siap tetapi hujannya tidak berhenti-berhenti. Akhirnya harus istirahat 1 hari, begitupun besok kerjanya pagi sore tidak bisa kerja. Itu yang menjadi kendala untuk kita. Tetapi puji Tuhan bahwa tidak setiap hari juga mengalami situasi seperti itu. Kita tahu bahwa sekarang ada beberapa hari ini kan panas terus, sehingga kita juga berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita target bulan Februari itu. Nah, memang kita molor sedikit, tapi tanggal 9-10 besok itu tahapan Februari itu kita sudah selesaikan dan kita masuk ke tahapan yang terakhir. Kalau tahapan yang terakhir itu walaupun biar hujan kita bisa bekerja,
Karena kalau kita kerja dak kan kita bisa pakai terpal di atas dan sebagainya untuk kita bisa mengejar target gitu. Kepada seluruh panitia, pengurus, anggota dan simpatisan IKF Kota Sorong, Maksi menghimbau agar bahu-membahu guna mengejar target pekerjaan, rencana pencapaian dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban keuangan pembangunan ke Pemprov dapat terlaksana. Batas waktu penyerahan laporan ke Pemprov 24 Maret 2022. Ya, jadi saya kira kita tunggu-tunggu yang tergabung di IKF IKF Kota Sorong ini itu partisipasinya memang sudah berjalan untuk tahap sekarang sudah 50% ya. 50% daripada tungku yang ada. Sehingga masih ada 50% lagi yang tunggu-tunggu yang belum partisipasi. Sehingga di sini juga saya menghimbau kepada ketua-ketua tungku yang artinya secara ketua bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya bahwa sesuai dengan surat edaran yang dari IKF sudah berikan kepada kita semua ya bisa ditindaklanjuti, karena saya mau menyatakan bahwa di sini ada tungku-tungku yang sudah memberikan kontribusi seperti dari Belu Malaka, dari Soe, dari IKA 4, dari Rotendao, dari Saburai Jua, dari Ulang Gintan. Nah, itu tunggu-tunggu itu mereka sudah partisipasi dan sesuai dengan janji iman yang kita sudah sepakati. Tunggu-tunggu lain ini saya berharap supaya bukan memaksa ya, saya berharap saja supaya kalau bisa dalam sebelum tanggal 20 atau tanggal belasan ini kalau bisa ya mereka bisa selesaikan supaya progres kita yang kita sudah target sampai di pengocoran dak itu bisa tercapai begitu. Karena kalau misalnya tidak tercapai dengan apa yang kita sudah sepakati itu, memang sih kita bisa kerjakan tapi mungkin agak sedikit ya terpincang-pincang lah gitu. Karena biar bagaimanapun kami panitia juga sangat mengharapkan bantuan daripada tungku-tungku yang kita sudah sepakati bersama gitu. Kami memang sudah berpikir ke arah situ, tetapi kami lebih penting ke arah waktu pengocoran dak ya. Pengocoran dak itu kan memang dak kita kan ukurannya 13 kali 18, 19 lah. Itu memang jelas butuh tenaga yang banyak dan butuh tenaga banyak, tetapi harus tuntas di saat yang tepat. Ya minimal kita 1 hari penuh kita harus cor itu. Jadi nanti kita juga berharap kita minta bantuan kepada semua keluarga besar Fomora di Kota Sorong. Mari kita sama-sama membantu untuk pengocoran dak itu. Itu rencana dalam bulan ini karena ya sesuai dengan target kita. Kalau tidak hujan ya mungkin sebelum akhir bulan Maret itu sudah kita cor. Sekarang kan lagi cor kolom dan kita mulai rakit pembesian dan sebagainya ya, kira begitu. Kalau saya tambahkan sedikit itu terkait dengan itu pemuda-pemuda IKF ya, Fomora Kota Sorong. Ya saya minta supaya mereka juga bisa partisipasi, bisa datang bersama-sama dengan kita panitia di sini. Ya mungkin bisa memberikan saran dan pendapat, bisa melihat bahwa ya inilah Fomora yang ada. Karena selama ini yang saya lihat di sini pemuda yang sering ke sini cuma ketua pemuda sama Pak Irwin sendiri, tetapi kalau yang lain-lain itu artinya jarang ke sini. Ya mungkin mereka datang supaya mereka tahu bahwa ini sudah. Karena ini kantor ini kan kita kantor bersama. Di samping satu kantor ini sebagai sekretariat IKF,
tetapi juga nanti sekretariat Amflora Pemuda, Amflora, terus sekretariatnya ibu-ibu Flopomora, begitu, perempuan Flopomora. Ya, sesuai dengan gambar yang kita sudah buat, sehingga di lantai 2-nya itu kan nanti ada 3 kantor. Nah, supaya mereka datang, anak-anak pemuda datang supaya tahu bahwa ini nanti kita juga berkantor di sini lah, kita sama-sama di sini, begitu.